Oke, jadi setelah kemarin di minggu sebelumnya kita mempelajari tentang fungsi turunan, bagaimana matematika murni menjelaskan terkait dengan fungsi turunan. Nah, di minggu ini kita akan membahas aplikasi turunan atau diferensial tersebut. Nah, saya hanya akan membatasi 3 hal. Nanti secara lebih detail silakan lihat di slide-nya dan juga bahan paparan temannya ataupun di buku teks. Oke, jadi di materi terkait dengan aplikasi turunan ini saya akan hanya membatasi kepada 3 hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kita akan membahas tentang elastisitas. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang fungsi marginal. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang kurva Laver. Oke, jadi ini mungkin materi yang paling pokok terkait dengan aplikasi turunan di dalam ekonomi. Oke, sekali lagi nanti detailnya silakan dipelajari sendiri. Oke, saya akan mempelajari tentang elastisitas. Nah, saat kita mempelajari elastisitas, sebenarnya kita akan berhadapan dengan banyak konsep terkait dengan elastisitas. Nah, pembahasan kita akan kita batasi elastisitas harga. Oke, kita akan hanya membatasi elastisitas harga, di mana bisa kita bagi menjadi elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Oke. Nah, kalau kita di PIE atau di mikro, kita akan berhadapan dengan konsep elastisitas yang lain. Kita berhadapan dengan konsep elastisitas pendapatan, kemudian cross elasticity atau elastisitas silang, dan yang lain. Nah, untuk mata kuliah matematika ekonomi kita hanya akan membatasi pada 2 hal ini sesuai dengan RPS kita. Elastisitas harga. Ada 2, elastisitas harga permintaan dan elastisitas harga penawaran. Oke, konsepnya sama, jadi mungkin saya nanti akan lebih fokus ke elastisitas permintaan, untuk penawaran kita menyesuaikan. Nah, sebenarnya apa sih elastisitas ini? Oke, kita fokus ke sini sekarang, elastisitas harga, gitu ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan elastisitas harga, artinya ini kita mempelajari saat harga, gitu ya, saat harga atau P gitu ya, simbolnya berubah, jumlah barang yang diminta akan berubah berapa besar, gitu ya. Ini yang kita sebut dengan konsep elastisitas permintaan. Nah, sebaliknya kalau elastisitas penawaran, maka saat harga atau P berubah, jumlah barang yang ditawarkan akan berubah seberapa besar, gitu ya. Sekali lagi tadi konsepnya adalah kita menyesuaikan. Oke, kita kembali ke elastisitas harga permintaan. Oke, nah dari definisi ini maka kita bisa membuat suatu formula umum terkait dengan elastisitas harga permintaan. Kalau kita simpulkan misalnya adalah ED gitu ya, maka ini rumusnya adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga tertentu. Maka kita bisa tulis seperti ini, persentase delta HD per persentase delta P. Oke, kalau persentase saat kita mempelajari di SMP atau SMA, maka ini berarti H2 gitu ya, karena perubahan gitu ya. H2 min H1 dibagi dengan H awal atau H1 dibagi dengan P2 kurangi P1 per P2. Gitu ya. Kita kalikan dengan 100%.
karena ini adalah elastisitas gitu ya. Oke, maka ini bisa kita ganti nih. Oke, sorry, mungkin kita nggak perlu dikalikan dengan 100% karena elastisitas biasanya tidak dinyatakan dalam persen. Sorry, saya ralat. Kita cukup seperti ini. Maka kita bisa menulis ini sebagai Hi2 min Hi1 per P2 min P1. Sorry, ini seharusnya tadi adalah P1 gitu ya, P awal. Kita kalikan dengan P1 per Hi1. Oke, atau ini lebih umumnya adalah delta Hi per delta P dikalikan dengan P per Hi. Hi ini adalah Hd, di mana P dan Hd ini adalah P awal gitu ya. Maka kita mempunyai rumus ini. Ini adalah rumus untuk elastisitas permintaan, sebagaimana telah kita pelajari di PIE ataupun di mikro. Oke, jadi kalau kita gambarkan, oke, misalnya saya mempunyai kurva permintaan ya, ini adalah D, ini P, ini Hi gitu ya. Misalnya nih, saat P1 di sini. Oke. Ternyata di saat P1 ini jumlah barang yang diminta adalah sebesar Hi1. Kemudian P-nya berubah nih ke sini. Ternyata saat P naik menjadi P2, Hi yang diminta adalah di sini. Ya. Maka yang kita ubah adalah yang kita cari elastisitas adalah karena perubahan P ini. Jadi sebenarnya yang saat ini kita pelajari adalah kita menghitung elastisitas dari titik ini ke titik ini ya. Dari P saat harga P1 ke saat harga ke P2, berapa elastisitasnya? Makanya kita rumuskan tadi delta Hi per delta P dikalikan P per Hd. P per Hd ini adalah P awal gitu ya, artinya P1 per Hi1. Oke, nah ternyata ini yang sebelum ke materi lanjutnya, ini yang kita sebut dengan elastisitas busur. Kenapa kita sebut dengan elastisitas busur? Karena kita menghitung perubahan dua titik gitu ya. Oke, dari titik ini menjadi titik ini gitu ya. Maka kita sebut dengan elastisitas busur atau arch elasticity. Gitu ya. Nah, ternyata kalau kita hitung saat mungkin perubahannya dari titik A ke titik B ini gitu ya, dan kita hitung elastisitas dari B ke A, ternyata hasilnya tidak sama. Padahal kan perubahannya kan dari harga itu ke itu juga gitu ya. Oke, jadi sekali lagi kalau kita menghitung dengan rumus ini, kita menghitung elastisitas dari A ke B, ternyata itu tidak sama dengan elastisitas dari B ke A. Makanya kita mengenal istilah elastisitas busur dengan midpoint. Oke, jadi yang rumus awalnya tadi kita perbaiki ya, kita koreksi menjadi midpoint. Kalau midpoint, maka rumusnya adalah delta Hi per delta P dikalikan dengan P1 plus P2 per Hi1 plus Hi2. Jadi alih-alih hanya menggunakan P1 per Hi1, kita gunakan P1 plus P2 per Hi1 per Hi1 plus Hi2 gitu ya. Inilah yang kita sebut dengan elastisitas busur dengan metode midpoint. Ini kita masih menggunakan elastisitas busur gitu ya. Jadi kita telah mengenal dua konsep nih sekarang. Konsep elastisitas busur biasa dan elastisitas busur dengan metode midpoint. Mana yang kita gunakan? Bisa kita gunakan dua-duanya. Tetapi kalau mungkin di soal tidak ada keterangan, lebih baik menggunakan metode midpoint gitu ya. Karena tadi kalau elastisitas busur biasa, ternyata kalau kita menghitung dari A ke B tidak sama dengan B ke A. Oke. Nah,
Tadi adalah elastisitas busur. Nah, saat nih misalnya, saat delta P mendekati 0, artinya berupa titik, kita juga bisa menghitung elastisitas yang kemudian kita sebut dengan elastisitas titik atau point elasticity. Gitu ya. Point elasticity. Jadi, untuk elastisitas titik ini kita tidak perlu ada perubahan titik atau perubahan harga. Kalau ini demand, gitu ya, maka kita bisa menentukan nih elastisitas di titik T ini misalnya, gitu ya. Kenapa? Karena delta P mendekati 0, gitu ya, berarti kan menjadi sebuah titik. Nah, kalau seperti ini, bagaimana rumusnya untuk menghitung perubahan harga? Bagaimana dampaknya ke perubahan Q? Atau bagaimana kita menghitung elasticity? Ya dengan menggunakan konsep limit. Limit delta T mendekati 0, bukan delta T, tetapi delta P. Delta P mendekati 0 dari elastisitas tadi. Oke, maka elastisitas demand-nya dengan metode point elasticity ke delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q tadi kan. Nah, kita lihat konsep ini nih. Waktu kita membahas konsep turunan, ini adalah turunan. Turunan apa? Turunan Q terhadap P. Maka kita memperoleh persamaan ED ini adalah dH per dP dikalikan dengan P per Q. Inilah rumus dari elastisitas titik, gitu ya. Atau ini bisa kita tulis nih, ED-nya menjadi 1/dP per dH dikalikan P per Q. 1/dP per dH kan sama dengan dH per dP kan. Ya, makanya kita bisa tulis seperti ini. Ingat, dH per dP ini artinya adalah turunan fungsi P terhadap Q. Nah, kalau dH per dP ini adalah turunan fungsi P terhadap Q. Yang awal tadi salah. Yang awal tadi adalah dH per dP artinya turunan fungsi Q terhadap P. Oke, jadi seperti itu. Nah, kenapa kok kita menggunakan dua rumus ini? Karena kita tahu ya bahwa permintaan itu bisa ditulis dalam bentuk P sebagai fungsi Q atau Q sebagai fungsi P. Ya, makanya kita bisa menggunakan konsep ini. Misalnya nih, kalau saya mempunyai persamaan P sama dengan 100 min 2Q. Ini adalah permintaan gitu ya. Misalnya pertanyaan adalah tentukan elastisitas di titik P sama dengan 60 gitu ya. Saat P sama dengan 60. Maka kita menggunakan rumus mana? Misalnya kita menggunakan rumus mana misalnya? Oke. Tadi sudah ada dua fungsi gitu ya. Elastisitas busur sebagai formula 1, elastisitas busur dengan midpoint sebagai formula kedua. Ini bisa kita anggap sebagai formula ketiga gitu ya. Dan ini bisa kita anggap sebagai formula keempat. 3 dan 4 ini semuanya adalah point elasticity. Maka karena persamaan seperti ini, maka yang bisa kita cari apa turunannya? Kan dP per dH. Maka gunakanlah rumus ini, bahwa ED adalah 1/dP per dH ya. Ini berapa dP per dH-nya? Artinya adalah minus 2 kan dP per dH-nya. Gitu ya. Atau kita ubah dulu nih atas ini.
Oke, atau kita ubah dulu nih. P sama dengan 100 min 2 Hi. Ini kan berarti Hi-nya adalah 50 min 0,5 P kan. Dan dHi per dP-nya adalah minus 0,5 gitu ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke formula yang ketiga. Kan dapat dHi per dP gitu ya. Jadi bisa menggunakan dua cara itu. Kalau kita kan rumus umumnya adalah ED tadi adalah dHi per dP dikalikan P per Hi. Maka kalau kita mempunyai fungsi permintaan dalam P dalam Hi, misalnya tadi P sama dengan 100 min 2 Hi, maka pertama kita bisa ubah dulu fungsi permintaan itu dalam bentuk Hi P gitu ya. Berarti tadi Hi sama dengan 50 min 0,5 P. Atau kita gunakan aja formula yang keempat tadi. Gitu ya. Formula yang keempat apa? ED sama dengan 1 dP per dHi gitu ya. Bisa dua-duanya nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Kalau kita lihat kan dP per dHi kan min 2. Kalau 1 min 2 kan min 0,5 juga gitu ya, min setengah gitu ya. Jadi sama sebenarnya pengerjaannya. Oke, gitu ya. Nah, dari sini dari baik kita menggunakan elastisitas busur biasa, elastisitas busur dengan midpoint, kita menggunakan point elasticity. Untuk kurva permintaan atau fungsi permintaan, elastisitasnya adalah negatif. Gitu ya. Negatif pasti gitu ya. Oke. Biasanya negatif. Oke. Jadi dan kita bisa membagi nilainya menjadi apa ya? Menjadi terminologi-terminologi gitu ya. Misalnya di sini ada 0, kemudian ada min 1 dan ada min tak hingga gitu ya. Kalau elastisitasnya adalah 0, maka ini kan berarti kan tidak elastis. Maka kita sebut sebagai tidak elastis sama sekali. Atau istilahnya adalah perfectly inelastic. Tidak elastis sama sekali. Kalau antara 0 dan 1, maka ini kita sebut sebagai tidak elastis. Oke. Karena nilainya kecil gitu ya. Sorry. Nilai mutlaknya kan kecil, makanya tidak elastis. Kalau nilainya sama dengan 1, ini kita sebut sebagai unit elastis atau elastis unit gitu ya, atau unitary elastic, jadi apapun itu namanya gitu ya. Nah, kalau di sini kurang dari min 1 sampai dengan min tak hingga, ini kita sebut sebagai elastis. Dan nilainya kalau minus tak hingga kita sebut sebagai elastis sempurna. Tidak elastis sama sekali, berarti kan ini harganya P-nya berubah, tapi ini kan ternyata Hi-nya tidak berubah kan, tidak elastis, P-nya berubah banyak, misalnya Hi-nya tidak berubah. Maka ini kalau kita gambarkan dalam kurva permintaannya berarti kan dia akan vertikal seperti ini. Gitu ya. Sebaliknya kalau elastis sempurna dia akan horizontal. Dan kalau elastis dibandingkan dengan tidak elastis, elastis itu akan cenderung mendatar kurvanya. Jadi kalau kita gambar ada dua kurva permintaan misalnya gitu ya. Ini kecenderungan gitu ya. Kalau permintaannya seperti ini dibandingkan dengan yang seperti ini, maka ini yang lebih elastis. Ya gitu ya. Jadi semakin tegak semakin tidak elastis. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah mungkin konsep yang minimal yang perlu kalian pahami terkait dengan elastisitas harga permintaan, gitu ya. Nah, bagaimana dengan elastisitas harga penawaran? Sama sebenarnya konsepnya dengan elastisitas harga penawaran, gitu ya. Oke, berarti ini yang membedakan. Berarti ini rumusnya sama.
Oke, cuman yang membedakan ini kita sebut sebagai ES lah, elastisitas supply itu ya, penawaran. Sama delta H per delta P dikalikan P, ini adalah H awalnya, Hs awalnya gitu ya. Oke. Untuk midpoint juga sama. Oke. Untuk midpoint juga sama. ES sama dengan delta H per delta P dikalikan P1 plus P2 per penawaran 1 plus penawaran 2 gitu ya. Sama. Elastisitas titik juga sama gitu ya. Ini berarti ED-nya adalah dH per dP dikalikan dengan P per H awal S gitu ya, penawaran. Oke. Atau bisa kita tulis sebagai per dP per dH dikalikan dengan P per Hs gitu ya. Sama gitu ya. Ini juga gitu ya. Yang membedakan ini berarti ES. Kalau penawaran ini positif. Kalau permintaan tadi negatif, kalau penawaran positif gitu ya. Nah, kalau ini berarti kalau kita gambar ya seperti ini. Oke, antara 0, 1 dan tak hingga. Oke. Ini berarti tidak elastis sama sekali atau tidak elastis sempurna. Ini adalah unit elastis. Ini adalah elastis sempurna. Oke. Antara 0 dan 1 ini tidak elastis. Antara 1 sampai dengan tak hingga ini elastis gitu ya. Yang membedakan cuma itu gitu ya, selebihnya sama. Gambarnya juga sama, semakin mendatar berarti dia semakin elastis gitu ya. Oke, itu terkait dengan konsep elastis. Oke, sebagai contoh saya akan ngasih soal misalnya. Oke, saya akan kasih contoh misalnya ini. Oke. Contoh soal. Contoh soalnya misalnya adalah permintaan itu mempunyai fungsi misalnya Hi sama dengan 1500 min 5P kuadrat. Oke, tentukan A. Nilai elastisitas busur saat P berubah dari 10 menjadi 12. Oke. B. Nilai elastisitas titik saat P sama dengan 5. Dan C. Nilai P saat elastisitas titiknya unitary atau unit elastik. Oke, misalnya contoh hasilnya seperti ini gitu ya, dan ini bisa dikembangkan kemana-mana gitu ya. Misalnya yang A bisa menggunakan midpoint atau biasa gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, atau yang C misalnya range harga saat elastisitasnya tidak elastis, misalnya kan bisa macam-macam pengembangan soalnya. Tapi yang penting kalian sudah tahu konsepnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama.
nilai elastisitas busur saat P berubah dari 10 menjadi 12. Kita anggap ini menggunakan midpoint ya, arc elasticity with midpoint method. Oke, misalnya K ED-nya adalah delta H per delta P dikalikan dengan P1 plus P2 per H1 plus H2. Kita belum tahu apa nih? Kita belum tahu H1, kita belum tahu H2, dan kita tidak tahu delta H. Maka kita tentukan dulu nih. Oke, saat P sama dengan 10, maka Q-nya sama dengan 1500 dikurangi 5 kali 10 kuadrat. 1500 dikalikan dengan 500. 1000. Oke. Saat P sama dengan 12, maka Q-nya adalah 1500 dikurangi 5 dikalikan 12 kuadrat. 1500 dikurangi 5 dikalikan dengan 144. Berapa? Q-nya adalah 780. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitungkan nilai dari permintaan dengan menggunakan midpoint. Oke. Maka nilainya adalah delta Q-nya berapa? Ingat, Q2 min Q1 780 dikurangi 1000 ada minusnya ya. Ini yang menyebabkan nilai dari elastisitas permintaan itu negatif. Karena hubungan antara P dan Q itu berkebalikan. Saat P-nya naik, Q-nya akan turun. Saat P-nya turun, Q-nya akan naik. Delta Q berarti minus 220. Delta P berarti 12 dikurangi 10. P1 plus P2 berarti 22. Q1 plus Q2 berarti 1780. Oke. Kalau kita hitung, maka ini nilainya adalah minus 0,74. Minus 0,74 berarti tidak elastis. Karena nilainya antara 0 dan minus 1. Oke, gitu ya. Sekarang yang ini. Nilai elastisitas titik saat P sama dengan 5. Elastisitas titik tadi rumusnya adalah dH per dP dikalikan dengan P per H. dP per dH-nya tadi adalah min 10P kan, gitu ya. Dikalikan P per H. Oke, P per H. Nah, kita kan belum tahu H-nya nih saat P-nya sama dengan 5. Jadi saat P-nya sama dengan 5, H-nya adalah 1500 dikurangi 5 dikalikan dengan 25. 1500 dikurangi dengan 125 gitu ya, atau 1375. Maka nilainya ini adalah min 10 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5 per 1375. Minus 250 per 1375. Apa ini? Minus 0,18. Berarti ini tidak elastis atau inelastis gitu ya. Sama ya, tidak elastis sama dengan inelastis. Oke, tidak elastis. Oke, sekarang yang C. Yang C, nilai P saat ED-nya adalah unit elastis. Kita harus paham konsep nih. Unit elastis berarti nilai elastisitasnya adalah min 1. Jadi ED-nya adalah min 1. Baru kita masukkan ke rumus tadi. Oke. dH per dP dikalikan P per H harus min 1. dH per dP tadi turunan dari 1500 min 5P kuadrat min 10P dikalikan P per, nah ini kita kan ditanya P, maka H kita ubah menjadi bentuk P. H-nya tadi di persamaan permintaan adalah 1500 min 5P kuadrat. Ini harus sama dengan min 1. Oke, minus-minus bisa kita coret, kita memperoleh persamaan 10P kuadrat per 1500 min 5P kuadrat sama dengan 1. Atau 10P kuadrat sama dengan 1500 min 5P kuadrat. 15P kuadrat sama dengan 1500. P plus minus akar 100 gitu ya. Karena yang kita ambil positif, maka P-nya adalah 10.
inilah nilai harga yang membuat elastisitas unitnya menjadi unit elastik. Oke, terjadi saat P sama dengan 10. Oke, gitu ya. Itu mungkin beberapa konsep penting terkait dengan elastisitas permintaan yang perlu kita pahami bersama, gitu ya. Oke, sekarang kita beralih yang ke dua nih. Pembahasan kita terkait dengan fungsi marginal. Oke. Terkait dengan fungsi marginal, mungkin saya tidak mengulas panjang gitu ya. Saya akan hanya memberikan konsepnya. Oke. Jadi, konsepnya adalah kalau kita mempunyai fungsi total, oke, kemudian diturunkan, maka kita akan memperoleh fungsi marginal. Oke, saya berkali-kali menyebut bahwa marginal atau fungsi marginal itu adalah perubahan total atau variabel dependent akibat perubahan variabel independent. Itu yang kita sebut dengan fungsi marginal. Nah, terkait dengan fungsi marginal ini misalnya nih, saya mempunyai nih. Oke. Jadi yang pertama nih, saya mempunyai fungsi produksi. Fungsi produksi ini menunjukkan hubungan antara faktor produksi dengan jumlah yang diproduksi, gitu ya. Jadi jumlah yang diproduksi Hi ini merupakan fungsi dari labor. Ini untuk sementara kita hanya membahas bahwa faktor produksinya adalah jumlah tenaga kerja atau jam kerja, labor saja. Nanti di pertemuan yang akan datang, saat kita membahas turunan parsial, kita akan membahas bahwa fungsi produksi misalnya itu ditentukan oleh faktor produksi, labor, dan capital, L dan K. Untuk saat ini kita hanya membahas bahwa dalam jangka pendek, ini sebenarnya konteksnya adalah jangka pendek. Di mikro kita sudah mengenal bahwa dalam jangka pendek yang bisa berubah adalah labor, capitalnya adalah tetap. Capital merupakan variabel yang fix sehingga menjadi komponen biaya tetap. Oke, yang bisa berubah hanya L. Maka Hi merupakan fungsi dari L. Nah, dari sini maka kita bisa menurunkan nih yang kita sebut sebagai marginal product. Berarti rumusnya apa marginal product? Ya, dhi per dl. Turunan Hi terhadap L. Ini yang kita sebut sebagai fungsi marginal. Dalam hal ini adalah konteksnya adalah marginal produk. Oke. Nah, marginal produk ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perubahan Hi atau jumlah yang diproduksi saat L atau jam kerja atau jumlah pekerja berubah 1 unit gitu ya. Oke, kita mempunyai fungsi seperti itu gitu ya. Ini yang kita sebut sebagai fungsi marginal. Intinya tadi, fungsi marginal merupakan turunan dari fungsi totalnya. Oke, kemudian nih kita mempunyai fungsi pendapatan atau revenue gitu ya. Jadi saat kita menjual Hi produksi, jumlah barang yang diproduksi besar Hi, maka kita akan memperoleh pendapatan kan. Ini fungsi pendapatan ini R gitu ya, yang merupakan fungsi dari Hi. Fungsinya macam-macam terkait dengan fungsi revenue. Misalnya adalah 500 Hi min 2 Hi kuadrat gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, saya kasih pemisalan deh. Maka di sini kalau kita turunkan akan menjadi pendapatan marginal.
atau marginal revenue. Pendapatan marginal. Apa ini? Ya turunan fungsi R terhadap Xi, gitu ya. Misalnya kalau di yang atas tadi kita sebut pendapatan marginal sebagai marginal revenue, misalnya ya 50 Xi min 50 min 2 Xi min 4 Xi, gitu ya. Kita turunkan aja gitu ya. Dan yang lain akan selalu seperti itu. Fungsi marginal adalah turunan dari fungsi total. Oke, misal fungsi biaya. Ya. Ini kan cost C gitu ya, sebagai fungsi dari Xi, jumlah barang yang diproduksi gitu ya. Maka di sini biaya marginalnya adalah DC per D Xi. Oke. Kemudian ada fungsi apa lagi? Misalnya adalah fungsi utilitas. Fungsi utilitas ini adalah kepuasan kita saat kita mengonsumsi suatu barang. Misalnya sebesar Xi unit gitu ya. Maka ini U, fungsi utilitas kita sebagai fungsi dari Xi juga gitu ya. Karena berapa unit yang kita konsumsi bisa kita simpulkan Xi gitu ya. Atau X juga bisa sih sebenarnya gitu ya. U sebagai fungsi X. Tapi dalam hal ini saya tulis U utilitas sebagai fungsi Xi. Maka di sini kita akan tahu nih utilitas marginalnya. Apa itu? Ya DU per DXi. Ya. Dan seterusnya, misalnya adalah fungsi konsumsi. Oke. Di PIE kalian tahu ini fungsi konsumsi C juga gitu ya, tapi ini C untuk konsumsi, yang atas tadi sebagai C biaya atau cost. Sama-sama C sih biasanya di dalam ekonomi. Tapi sekali lagi ini saya hanya menggambarkan C di sini adalah sebagai consumption. Sebagai fungsi dari yang kita sebut sebagai disposable income, YD gitu ya. Maka di sini kita memperoleh konsumsi marginal atau yang sering kita sebut sebagai marginal propensity to consume. Oke, marginal propensity to consume. MPC biasanya. Apa ini rumusnya? Ya DC per DYD gitu ya. Pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu adalah pendapatan setelah dikurangi dengan pajak atau Y dikurangi T gitu ya. Oke, satu lagi. Fungsi tabungan. Oke, ini marginalnya kita sebut sebagai marginal propensity to save. To save. Oke. MPS. Ini saving ini karena ini juga nilainya adalah Y dikurangi C gitu ya. Maka ini juga merupakan fungsi dari YD juga gitu ya. Maka MPS-nya adalah DS per DYD gitu ya. Nah nanti kalian akan mengetahui bahwa MPC plus MPS sama dengan 1 gitu ya. Akan kita pelajari mungkin nanti saat kita membahas integral deh. Kenapa MPC sama dengan MPS sama dengan 1? Ya karena Y ini adalah C ditambah dengan S gitu ya. Oke, nah ini sebenarnya konsep pentingnya gitu ya terkait dengan fungsi total dan fungsi marginal. Sekali lagi bahwa fungsi marginal menunjukkan perubahan suatu variabel dependent akibat perubahan variabel independent. Oke, misalnya kalau marginal product berarti perubahan Xi akibat perubahan satu unit L. Pendapatan marginal berarti perubahan R akibat perubahan satu unit Xi gitu ya. Nah, konsepnya sekali lagi bahwa fungsi marginal merupakan turunan dari fungsi total. Oke, sekarang kita ke latihan soal. Oke. Oke, sini aja. Latihan soal. Misalnya nih, monopolis.
ini akan menghadapi permintaan P sama dengan 152,5 min 3Hi. Oke. Variabel cost-nya adalah setengah Hi pangkat 3 min 15Hi kuadrat. Dan fixed cost-nya adalah 300 misalnya. Oke, tentukan. Oke, yang pertama, persamaan total cost, total revenue, dan labanya. Yang kedua, persamaan MR dan MC. Oke, gitu ya. Nah, kita diminta nih untuk menentukan nih apa namanya beberapa hal ini, gitu ya. Oke. Nah, dari sini monopoli, ingat, monopoli bisa menentukan harga sendiri dan total revenue-nya merupakan perkalian antara P dikalikan dengan Hi, gitu ya. Oke, jadi di sini total revenue adalah P dikalikan dengan Hi. Maka nilainya adalah 152,5 min 3Hi dikalikan dengan Hi. Maka persamaan total revenue-nya adalah 152,5 Hi min 3Hi kuadrat. Oke. Total cost. Total cost, ingat, ini adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nilainya adalah 300 plus setengah Hi pangkat 3 min 15 Hi kuadrat. Oke, sorry, ada yang ketinggalan. Seharusnya variabel cost-nya tadi yang diketahui adalah setengah Hi pangkat 3 min 15 Hi kuadrat plus 175 Hi misalnya. Oke, gitu ya. Jadi total cost-nya ya ini ditambah 175 Hi. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai profitnya, yaitu total revenue dikurangi dengan total cost. Berapa? Ya tinggal dikurangi aja. 152,5 Hi min 3 Hi kuadrat dikurangi 300 plus setengah Hi pangkat 3 min 15 Hi kuadrat plus 175 Hi. Oke, kita dari pangkat tertinggi dulu deh. Berarti ini nilainya adalah minus setengah Hi pangkat 3. Pangkat 2 berarti min 3 plus 15 plus 12 Hi kuadrat. Hi 152 setengah dikurangi 175, berarti ini minus 22 setengah Hi. Oke, yang tidak ada Hi-nya berarti min 300. Inilah persamaan profitnya. Oke, sekarang MR dan MC. MR, ingat tadi di persamaan atas tadi, ini adalah DR atau DTR per DHI. Ini R-nya, berarti DR per DHI turunan fungsi itu terhadap Hi adalah 152,5 min 6 Hi. Oke, kemudian marginal cost-nya adalah DC per DHI tadi. Oke, ini tadi fungsi C-nya. Maka DC per DHI-nya adalah 3 per 2 Hi kuadrat min 30 Hi plus 175. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita kan bisa menentukan nih kalau misalnya ditanya berapa pi maksimum dan pi minimumnya, gitu ya. Kalau pi maksimum dan pi minimum yang telah kita pelajari ada beberapa cara, gitu ya. Yang pertama bisa kita lihat nih dari fungsi pi ini, dari fungsi profit, berapa maksimum dan minimumnya. Kita bisa menggunakan konsep titik ekstrim atau titik balik. Kapan itu? Saat turunan pertamanya sama dengan 0. Kapan maksimal? Saat turunan keduanya negatif. Kapan menjadi minimum? Saat turunan keduanya adalah positif, gitu ya. Berarti kita bisa menentukan nih kapan berapa saat Hi yang diproduksi berapa sehingga pi-nya akan maksimum, dan berapa pi maksimum tersebut tinggal kita substitusi, gitu ya. Oke.
Nah, itu terkait dengan fungsi marginal. Nah, satu lagi yang akan kita pelajari adalah fungsi yang kita sebut dengan fungsi Laver. Oke. Nah, fungsi Laver ini eh, pernah kita pelajari di pengantar ilmu ekonomi. Kurva Laver ini menunjukkan hubungan antara, oke, kurva Laver ini menunjukkan hubungan, udah 100 belum? Oke, 100. Hubungan antara tarif pajak dan penerimaan pajak. Secara sederhana, kenapa saya sebut secara sederhana? Karena ini banyak simplifikasinya gitu ya. Dalam dunia real ya akan sulit untuk menentukan kurva Laver ini gitu ya. Jadi kalau ini adalah T dan ini adalah tax revenue, pendapatan, dan ini adalah tarif gitu ya, yang T kecil gitu ya. Nanti kita akan mungkin akan memperoleh gambaran seperti ini gitu ya. Di suatu saat kita menaikkan tarif pajak, maka pendapatan pajak yang akan kita terima atau penerimaan pajak yang kita terima akan semakin besar. Tetapi ada di suatu titik di mana saat kita akan menaikkan tarifnya, justru yang akan kita terima akan menjadi lebih kecil gitu ya. Ini yang kita sebut dengan uh, kurva Laver gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan kurva Laver? Ingat gitu ya. Jadi kita mempunyai demand dan supply. Oke. Saat ada pajak, pajaknya adalah spesifik gitu ya. Maka kita menyesuaikan kurva tersebut atau persamaan tersebut, menyesuaikan fungsi tersebut. Kalau yang membayar pajak adalah penjual, maka yang kita perlu sesuaikan adalah supply, gitu ya. Kalau yang membayar pajak adalah pembeli, yang kita sesuaikan adalah demand. Misalnya yang membayar adalah supply, maka perlu kita sesuaikan nih. Yang membayar misalnya adalah penjual, maka kita perlu sesuaikan nih kurva supply-nya. Bagaimana kita menyesuaikan? Ingat gitu ya, uang yang diterima kalau tidak ada pajak, P penjual dan P pembeli sama-sama P. Tapi saat ada pajak, jumlah yang diterima oleh penjual akan lebih sedikit, gitu ya. Jadi kalau harga yang ditransaksikan adalah sebesar P, maka oke lah, pembeli akan membayar sebesar P. Tetapi yang diterima oleh penjual bukan P, tapi P min T, gitu ya. Perlu kita sesuaikan, P-nya menjadi P min T. Nah, dari sini nanti setelah kita olah dan kita masukkan ke persamaan, dari sini kan kita memperoleh suatu keseimbangan. Kemudian kita masukkan ke persamaan penerimaan pajak T besar dikalikan T kecil dikalikan dengan Q, maka kita bisa memperoleh persamaan kurva Laver gitu ya. Oke, mungkin agar lebih paham kita ke latihan soal deh. Contoh soal. Oke. Permintaan adalah H sama dengan 300 min P. Sedangkan penawarannya misalnya di dalam pasar adalah H sama dengan 2P. Oke. Tentukan persamaan kurva Laver. Oke, misalnya misalnya seperti ini soalnya gitu ya. Maka kita bisa menentukan nih, oke, demand tadi adalah H sama dengan 300 min P. Oke. Sorry.
Tetapi penawarannya perlu kita sesuaikan nih. Misalnya pemerintah mengenakan pajak sebesar T kecil gitu ya. Maka Q-nya bukan 2P tapi 2 dikalikan dengan P min T tadi itu. Oke, gitu ya. Nah, dari sini kita bisa mencari keseimbangan. Keseimbangannya adalah 300 min P sama dengan 2 dikalikan P min T. Kan seperti itu. 300 min P sama dengan 2P min 2T. 3P sama dengan 300 min 2T atau P-nya adalah 100 min 2 per 3T. Oke, gitu ya. Ini keseimbangannya. Oke, sorry. Oke, plus ya seharusnya ya. Plus 2T. Ini P-nya 100 tambah 2 per 3T. Oke. Nah, kita mempunyai persamaan penerimaan pajak. Ini terjadi saat T besar gitu ya. Ini kan tarif pajak dikalikan dengan jumlah yang dijual belikan. Nah, kita belum ketemu nih H-nya, maka dari sini kita bisa mencari H nih. Oke. H-nya berapa? H-nya adalah 300 min P. Oke, berapa tadi? 300 min 100 plus 2 per 3T. Berapa ini? 200 min 2 per 3T. Bisa kita bawa ke sini. Maka persamaan T-nya yang menunjukkan hubungan T kecil dengan T besar itu adalah kurva Laffer gitu ya. Kalau T kita nyatakan dalam T kecil, maka kita akan memperoleh persamaan kurva Laffer itu kan seperti itu. H-nya adalah 200 min 2 per 3T. Maka T besarnya adalah 200T min 2 per 3 T kuadrat. Inilah persamaan kurva Laffer-nya. Ingat, kurva Laffer menunjukkan hubungan antara tarif pajak dengan pendapatan pajak yang diterima. T besar sebagai fungsi dari T kecil. Nah, mungkin kita bisa ditanya lebih lanjut nih. Nah, kalau kurva Laffer yang seperti itu, berapa T yang harus dikenakan agar pendapatan pajaknya maksimal? Ya, kita bisa menggunakan konsep memaksimalisasi fungsi kuadrat terjadi saat T kecil sama dengan berarti min B per 2A min 200 per 4 per 3 gitu ya. Atau terjadi saat T-nya adalah 150. Kan seperti itu. Saat T-nya 150, maka T besarnya adalah berapa? T besarnya ya tinggal kita substitusi. 150 200 dikalikan 150 dikurangi 2 per 3 kali 150 kuadrat. Oke, kan itu gitu ya. Oke. Atau kita bisa menggunakan konsep diferensial. Kapan T sama dengan 200T kecil min 2 per 3T kuadrat akan menjadi maksimal? Saat turunan pertamanya sama dengan 0. Saat 200 min 4 per 3T sama dengan 0. Atau 4 per 3T sama dengan 200. Atau 4T sama dengan 600. Atau T sama dengan 150. Kembali kan sama kan hasilnya gitu ya. Jadi agar pendapatan pajak maksimal, maka pemerintah perlu mengenakan pajak, tarif pajak 150 per unit. Oke, gitu ya. Itu salah satu kegunaan dari diferensial. Oke, mungkin itu pembahasan kita terkait dengan aplikasi turunan di dalam ekonomi. Mungkin titik beratnya saya hanya akan membahas di ketiga hal ini terkait dengan elastisitas, fungsi marginal, dan kurva Laffer. Silakan dipelajari. Ini mungkin akan menjadi materi kita untuk kuis besok. Oke, selamat sore.
Selamat malam, selamat pagi semuanya. Selamat belajar. Semoga dipermudah.